A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tos tiasa tepangli dina dinten Rebo malam gitu. Kemis. Malam Kemis. Aduh hapunten Baji, ieu rada error sedikit punten pamirsa sadayana hapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wilujeng sumping pamirsa sadayana hatur nuhun tos kresa tos rurumpaheun ka acara ngarbon sareng podcastna 16. Hatur nuhun sadayana. Malam Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencoba mentafakuri fenomena yang ada pada hari ini, berkaitan salah satu contoh mungkin saudara-saudara kita yang hari ini sedang berjuang di Palestina, di mana orang-orang kafir pada hari ini, belusus orang Amerika yang terus-terusan kemudian dan Israel lanatullah alaih yang akan mencoba mengambil alih tempatnya, yang kemudian mengusir saudara-saudara kita di tanah Palestina. Mereka kemudian bertahan. Dan kenapa mereka bertahan? Lalu yang kedua, apabila kita lihat fenomena yang ada seorang pedagang yang sukses, seorang yang mengenyam pendidikan, yang kemudian menemui apa yang dia cita-citakan, dan jarang pula kita lihat Pak Alam, ada orang-orang yang tidak menemui apa yang dia harapkan. Dan kalau kita lihat ketika orang-orang tersebut sukses adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah atau konsisten dalam hal ini. Karena konsistenlah yang akan membuat setiap orang menemui apa yang dia inginkan. Saya sendiri Pak Alam pada hari ini konsisten ingin menjadi seorang guru. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman Pak Alam, teman Bapak Ibu ada yang berguguran Pak Alam, tidak menjadi seorang guru. Karena di sana berbelok. Nah, justru dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan kepada kita berkaitan dengan orang-orang yang konsisten atau orang-orang yang istiqomah. Dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan apa yang dia ungkapkan. Berbagai mufassir kemudian mengatakan bahwa dahulu kala orang-orang jahiliyah pun mengatakan Tuhannya adalah Allah. Tapi manakala mereka diajak untuk beribadah, mereka tidak mau. Jadi yang dimaksud dengan qalu rabbunallah sumastaqamu di sini adalah mereka orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan dilanjutkan dengan apa? Sumastaqamu. Istiqomah di sini adalah istiqomah menjalankan perintah Allah. Syariat-syariat yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu senantiasa dilaksanakan. Dan apa kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala?
fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Mungkin ada di antara kita atau saya sendiri kadang besok teh kumahanya kajantenanana, apakah masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana besok makan, bagaimana sekolah anak kita? Nah, Allah mengingatkan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah. Jadi untuk melindungi atau menghilangkan rasa was-was tadi adalah sumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomahnya dengan apa? Beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya memang dari perut seorang ibu. Hakikat syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sampai sebesar ini kalau tidak ada izin Allah tidak mungkin. Karena banyak orang yang dipunut kembali Pak Alam, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini udara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah perintahkan ketika mengatakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan keimanannya, dia akan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 bulan Sya'ban. Insyaallah 9 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu sunnah Pak Alam, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melihat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu saum dalam sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan kemudian sebanyak saum sunat itu adalah di bulan Sya'ban. Nah, kita masih ada kesempatan ini di penghujung bulan Sya'ban. Jadi apabila ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, menyambut kegembiraan kita akan datangnya bulan suci Ramadan, beristiqomah dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulnya. Kemudian apalagi yang bisa kita istiqomahkan menyambut bulan suci Ramadan? Yang diseru itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru adalah orang yang beriman dan yang akan tersentuh dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulnya adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tersentuh, disentuh, sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Rasulullah contohkan kepada kita, kita akan segera ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Kemudian apa apabila istiqomah? Fala khaufun alaihim. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Wala hum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang tidak pernah bersedih, Pak Alam. Kalau kita mencoba membandingkan, mengkomparasi ujian yang Allah berikan ketika kita berdakwah, dan setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah, Pak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah dengan apa yang kita miliki, dengan kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul Allah mengajak umatnya pada waktu itu dan juga kita pada hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ujian yang kemudian ditimpakan atau kemudian diterima oleh para nabi dan rasul. Pernahkah kemudian mereka bersedih atau kemudian balik teu dakwah deui aya mah moal ngingetan deui naon da geuning kieu? Tidak. Mereka tidak gentar menghadapi masa depan. Apapun yang terjadi, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan pernah bersedih.
Dan ayat selanjutnya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka yang istiqomah, bagi mereka yang tidak gentar menghadapi masa depan, bagi mereka yang tidak pernah bersedih dengan apapun yang Allah ujikan kepada dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, maka bagi mereka adalah surga yang akan diterima. Satu kenikmatan yang di dunia ini melebihi kenikmatan apapun yang pernah kita rasakan. Berpuluh-puluh kali lipat kenikmatan yang akan kita rasakan di surganya nanti. Jazaa'an bima kanu ya'malun, kata Allah. Surganya didapatkan dari apa? Dari pekerjaan-pekerjaan ibadah kita yang senantiasa kita lakukan. Jadi hari ini kita harus konsisten, harus istiqomah. Apapun yang bisa kita lakukan pada hari ini, lakukanlah. Kalau belum, misalkan ada perbuatan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita bisa lakukan, lakukan aja yang kecil dulu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Yang penting konsisten. Dan itu mudah-mudahan menjadi syariat, menjadi amal ibadah untuk bekal kita nanti, ya. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Ustadz. Aduh, perjuangan seorang Rasul mencontohkan kepada kita semuanya pesan. Insyaallah. Hatur nuhun dina ulasanana Pak Ustadz. Bilih bade ayeuna bade naroskeun mangga dihaturanan ka pamirsa kabajahaan, mangga ka para wargi sadayana, mangga dihaturanan bilih ayeuna bade namihan kamandangna segala rupi atanapi bade aya nu keur ditaroskeun, mangga dihaturanan. Mangga Bapak Ibu, kita bisa saling tausiah, bisa saling mengingatkan dina keistiqomahan kita. Insyaallah. Berjuang. Mangga pilihan nomor Bu Ika, mangga. Oh ya Bu Gege, mangga tuh nih. Aya henteunya Bu Gege. Mangga dihaturanan. Janten dina konsisten dina urang ieu sagala rupiah anu ku urang diikhtiaran bade naon wae rupina, urang mah kada konsisten. Insyaallah. Sanaos tantangan segala rupiah oge kitu penten pesannya. Kan tenan. Eta kanggo ngiatkeun urang ngeunaan ka istiqomahan urang anu dicontohkeun ku Rasul. Urang kada tahana sapertos kumaha penten dari urang mah tetebian sareng anu dicontohkeun ku Rasul mah penten kitu. Kumaha ngiatkeun Pak Ustad tah. Aya trik-trik kumaha tah. Da abdi mah rumaos pemalas satar seur godaan babarian gitu Pak Ustad. Ya. Apabila suatu pekerjaan akan dilakukan itu tergantung pada niatnya Pak Alam. Kalau kita lihat hari ini punten-punten ya, ada mungkin seorang yang penjahat lah boleh dikatakan Pak Alam. Kenapa dia kemudian melakukan kejahatan itu dan konsisten? Karena memang niatnya ingin jadi penjahat. Jadi dia lakukanlah itu. Kenapa? Karena niatnya memang ingin itu. Jadi kalau kita ingin niatnya adalah diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun berat. Saum adalah sesuatu perbuatan yang tidak mudah. Tetapi orang yang niatnya kuat, insya Allah dia bisa melakukan. Buktinya banyak orang yang tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena niatnya tidak kuat. Dia tidak kemudian ingin bertemu, dia tidak ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatnya dikuatkan supaya kita bisa istiqomah. Kenapa pedagang bisa sukses? Ya niatnya dia pengen sukses. Sanes dagang. Niatnya sukses. Sukses, niatnya pengen sukses. Ya istiqomah.
Dia tidak berbelok gitu. Sekarang yang jadi artis, dan dia memang jadi artis dari awalnya. Kan niatnya dari awal menguatkan dia jadi istiqomah. Ya. Nah, begitu. Pak Martin sekarang kan di sini ini niatnya karena memang jadi pengen soundmaker, jadi kan istiqomah jadi soundmaker. Dijantankeun. Alhamdulillah. Kita kan berbagi pahala di sini. Kantun istiqomah, konsisten istiqomah. Kumaya. Pak, kalau yang memberikan mencoba mengkaji bersama-sama mungkin seminggu sekali atau 2 minggu atau sebulan sekalinya. Tapi kalau Pak Alam dengan Pak Martin setiap hari ngarebon itu pahalanya kan di hadapan Allah. Mantap. Semuanya kan ibadah itu. Leres. Nah kalau nggak ada niat mah yang kuat nggak mungkin mau. Pasti akan kemudian mohon tergeser. Nah, jadi kuatkan niat kita supaya konsisten. Tapi konsistenan ngeunaan ngarebon ieu ge pamit deui jurungku urang-urang sadayana mah. Nah, kumaha konsisten urang ngeunaan kehadiran atau nepi dina ayana ngarebon benten rada merod oke nya saja. Namun dinya merod teh pamarti. Ya mugi we penten ieu mah kanggo sasieun sabeunyereun ngeunaan ngarebon ieu kanggo ilmu urang sadayana penten posnya. Iya. Terus nya mung karena konsisten urang upami diniatan saya insyaallah penten janten saya pentennya. Tapi nya kitu teh menen di urang mah sok kaya luhlah wae ginian Pak Ustad ya. Lah kitu aku mah ginian urang mah geus capek-capekna ieu borahna geuningan kieu. Anger we gana adalah manusia pendennya Pak Ustad ya. Nah, itulah Pak Alam catatan bagi kita pada hari ini. Mohon penten. Atur nuhun Pak Ustad. Bilih aya nu bade naroskeun atanapi nambihan tina kamandangna ngeunaan konsistenan kita untuk mengejar ridho ilahi benarnya. Ya, itu yang lebih jauhnya, yang mudahnya mah tadi Pak Alam. Pedagang yang sukses itu adalah pedagang yang konsisten. Dia tetap di situ, kuatkan niat bahwa saya mau itu, jadilah. Apapun pekerjaannya ketika konsisten akan mendapatkan hasil. Kun fayakun. Laras. Nah, itu kumaha niatna urang bendernya kudu keukeuh. Harus tetap konsisten. Itulah konsisten. Alhamdulillah. Mangga ka Bu Hajahan tos Raisen. Mangga Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innamal amalu binniyat, Pak, nya konsisten, teguh, mual niat awon. Nah, tapi misalkan ada seorang suami yang konsisten dalam pekerjaannya, tapi tiba-tiba pekerjaannya tidak berhasil, kemudian keluarganya kelaparan, terpaksa berbuat jahat, misalkan ada yang nyuri. Ya, tapi kan itu tidak niat, tadinya tidak niat jahat kan, tadi kan Kapawet kan sempat jahat. Nah, dia tidak niat jahat, tapi tiba-tiba karena butuh, akhirnya daripada anak istrinya di rumah nggak makan, dia nyuri gitu. Gimana kalau yang gitu tuh Pak? Terima kasih. Turun bacaan. Bangga bosan? Iya. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah, surat yang kedua, yang terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah sesungguhnya tidak akan memberikan satu cobaan ketika orang itu tidak mungkin bisa untuk melampaui cobaan tersebut. Pasti sudah diukur. Nah, sekarang tinggal berbicara kadar keimanan kita. Kalau mau berbuat jahat tentunya adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetap dengan keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa ni'man nasir. Barang siapa kemudian tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan, pasti Allah akan memberikan nikmatnya. Apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tambahan dengan yang lain bahwa
pasti Allah memberikan satu ujian itu dia mampu untuk melewati itu, sehingga tidak mungkin akan kemudian terjerumus ya ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Ya keimanannya lemah. Dan kalau keimanannya kuat, dia pasti bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu 154 Allah akan menguji seseorang dengan berbagai ujian. Bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan ketakutan, tidak ada minal ju', dengan harta, dengan jiwa, bahkan dengan sedikit makanan. Wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Bagaimana menguatkan orang-orang yang sabar? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Di surat dalam ayat Al-Qur'an itu selalu berdampingan. Ketika yang jadi penolong itu adalah yang pertama sabar dan yang kedua adalah sholat. Bayangkan Pak Alam, ketika kemarin ada satu pekerja di Bekasi tertimpa oleh satu tower yang dibangun. 2 hari 2 malam itu tertimpa. Keluarganya bagaimana coba? Pada teuing itu. Karena keadaan pada waktu itu cuacanya buruk, tidak diambil secara tindakan. Sambil dipikirkan 2 hari 2 malam coba. Bukan tidak diambil tindakan, tapi memang keadaannya seperti begitu gitu. Bukan tidak mau. Setelah kemudian dicoba dicarikan solusi, setelah 2 hari 2 malam baru diangkat. Coba 2 hari 2 malam, apakah dibiarkan? Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, di depan mata Rasulullah SAW ada yang kemudian disisir itu si kepalanya sampai daging yang ada dalamnya itu keluar berdarah Pak Alam. Lalu Rasulullah apa yang dilakukan pada waktu itu? Kenapa tidak melawan? Bukan tidak mau melawan, kekuatannya belum ada. Ya bersabar di situ. Jadi ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Bagaimana menguatkan kesabarannya? Dengan senantiasa sholat. 2 kunci ya. Nah, itu pasti dan pasti janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, jangan berbelok, bersabarlah. Satu, keyakinan kita bahwa ketika diuji itu pasti Allah sudah menghitung, dia pasti bisa. Kenapa bisa kemudian ngelembar begitu, kemudian berbelok? Dipertanyakan keimanannya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menolong. Terus. Betapa kemudian sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang Palestina, Pak Alam, di negaranya sendiri diusir tak? Berapa lama? So, kalau mau diuji ratusan tahun. Yang kemarin ketika agresi militer itu kan, sampai kemudian dia bertebaran di mana, sampai sekarang hancur. Kalau mereka itu kan kemudian putus asanya dari kumaha hirup, tapi kan tidak bergantung kepada Allah, balik lagi. Bersabar terus dan sholat terus. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa konsisten, yang pertama bahwa Allah akan pasti menguji kita. Dan yang kedua, pasti Allah sudah menghitung ketika kita diuji itu pasti kuat dengan ujian itu. Dan bagaimana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Dan untuk kemudian meminta solusinya dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para nabi dan rasul, buktinya para alim ulama yang hari ini ya tidak berbelok, yakin dengan ujian Allah, salat minta kepada Allah. Dan banyak kemudian yang bisa keluar. Dan ada juga kemudian yang tidak bisa. Kenapa? Tidak sabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat iman gitu tehnya. Begitu. Jadi kalau dalam perintah Al-Qur'an yang saya baca Ibu, jadi pertama bahwa ujian itu pasti kita kuat.
Dan yang kedua untuk menguatkannya adalah sabar dan sholat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 154, kemudian Al-Baqarah juga 45. Memang sulit menjadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Terkecuali ayat 4-6 itu Al-Baqarah itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana cara khusyuk dalam sholatnya itu? Dia yakin bahwa sholatnya sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya tidak ada Allah, tapi dia merasa yakin sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholatnya apa? Khusyuk. Apakah ketika khusyuk suka ingat sesuatu? Suka, Pak. Suka. Istighfar. Ya istighfar. Astagfirullahaladzim, kan kita sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngelempar di kamar ya istighfar lagi. Begitu mungkin maka bila ada nabi kan pahala apa itu ya Ustaz ya. Maka baca cekap segitu baca. Mohon. Lah orang Palestina mah kiat sabar punten Pak. Mohon. Teu takut kan pernah di Mekah itu digigir orang Palestina. Salaman gitu ya. Palestina, Indonesia lah maupun Israel. Lah, haupun ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah bari nuju ka luhur. Ya, terus kiat deui imana. Terus tiasa dibandingin sareng urang-urang lebihkeun beda. Iya. Moga urang dikiatkeun iman Islamna baja. Hatur nuhun baja. Mohon sami-sami. Anu sanes bilih anu bade naroskeun saurna apa Faika bade naroskeun mangga Pak Faika. Halo. Gak mengerti butuh subtitle. Oke siap. Sok mangga ada aturanan Pak Faika. Saya tidak mengerti butuh subtitle bahasa Manado. Yuk. Halo Pak Faika. Saya mah tidak mau bertanya apa, saya nggak ngerti dari tadi bahasanya. Kita multi bahasa, multi budaya, kita bersatu di dalam Ngarbon. Ayo bade naroskeun mangga Pak Faika. Pak Totong tuh Pak cenah. Oh Pak Totong, mangga diaturan Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak Totong. Mangga diaturan Pak Ustaz. Maaf aja, ngatur nuhun Ustaz. Mangga. Bilih bade namihan itu Pak Ustaz Totong. Cekap, alhamdulillah cekap malam. Mangga Pak Ustaz Dai bilih bade namihan ngeunaan konsistensi. Istiqomah. Ya, istiqomah, bahasa Quran istiqomah. Mangga. Pamita ya urang cekakeun we penten ari ngeunaan ngarbon konsistensi eta penten posat teu sawios posat mangga haturun mugia urang aya dina karahmatan Allah Subhanahu wa taala mugia sadayana aya dipasihan kegiatan ngeunaan konsistensi ieu penten posat sadajan ditutup kita aya pamunut Pak Ustaz mugia tiasa ngaduakeun urang sadaya wargi urang anu tos sepuh ngantunkeun anjeunna beunang dipasihan kakiatan sapertos anu tadi kaunggal anu Pak Ustaz ngawitan eta Budian beunang mertuana Budian ibu mertua Budian anu unina teh Ibu Yayah Rokayah beunteunnya mugia mangga di eta we penten sakadaran ditutup wae penten Ustaz. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita khususnya juga untuk almarhumah ya. Iya. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
Amin. wa ziyadatan fil ilmi, Amin. wa barakatan fi rizki, Amin. wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, Amin. wa magfiratan ba'dal maut, Amin. wa magfiratan ba'dal maut, Amin. wa magfiratan ba'dal maut. Ibu Yayah Rokayah, Amin. wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa nazzata minan nar, wal afa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Amin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Semoga Allah semuanya mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Nuhun Pak Ustad karena perjalanan atur nuhun kasadayana pamirsa parantos aya Turun, jajapan kasiron Pak Ustadz Madkurniadi. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.